Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengembangan LKPD IPA pada materi pesawat sederhana berbasis etnosains transportasi tradisional Jawa yang disusun oleh Indah Nugraheni, Puji Haryati Winingsih, dan Sigit Sujatmika dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Masalah yang melatar belakangi penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA di SMP Negeri 2 Girimulyo serta hasil dari studi literatur peneliti bahwa cara penyampaian materi masih menggunakan metode ceramah dan kurangnya variasi model pembelajaran dan juga media pembelajaran, sehingga menyebabkan keterlibatan siswa pada pembelajaran sangat kurang. Kemudian kekurangan waktu pada guru untuk mengembangkan media pembelajaran akibat beban administrasi. Dari keempat masalah tersebut, maka menyebabkan berkurangnya motivasi dan rasa ingin tahu siswa untuk belajar. Solusi pada masalah tersebut adalah mengembangkan media pembelajaran atau bahan ajar, misalnya LKPD. Kemudian didukung juga dengan 3 penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa LKPD dapat menggunakan pendekatan etnosains sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. LKPD tersebut juga dapat disusun menggunakan model inquiry terbimbing yang mengutamakan pada observasi, penyelidikan, analisis, penyelesaian masalah, dan pengembangan cara berpikir menurut Sujatmika dan Ernawati. Menurut Hamalik dalam Purnawasari DKK, dikatakan bahwa LKPD dapat mengajak siswa beraktivitas langsung dengan melibatkan intelektual dan emosi yang mengarah pada pembelajaran aktif yang ditandai dengan adanya diskusi, eksplorasi materi, mengungkapkan ide, dan menafsirkan hasil. Penelitian ini akan mengembangkan LKPD dengan pendekatan etnosains alat transportasi tradisional Jawa dengan materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana dipilih karena dapat menjelaskan fenomena ilmiah yang terdapat pada alat transportasi tradisional Jawa yang terdiri dari becak, andong, dan gerobak sapi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk LKPD materi pesawat sederhana berbasis etnosains transportasi tradisional Jawa, lalu untuk mengetahui kelayakan produk serta mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan menggunakan pendekatan R&D menurut Tiaga Rajan 4D yang terdiri dari define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebarluasan. Pada penelitian ini, penyebarluasan hasil penelitian akan dilakukan pada jurnal. Produk akan diuji coba pada 10 orang siswa atau peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Girimulyo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Menurut Sugiono, teknik purpose sampling artinya memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan pada guru IPA kelas 8 SMP Negeri 2 Girimulyo. Selain itu, penilaian terhadap produk menggunakan angket validasi kelayakan serta respon peserta didik juga menggunakan angket. Kriteria penilaian ahli menggunakan skala Likert rentang penskoran 1 sampai 4. Data hasil validasi dan respon peserta didik dihitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana X bar adalah skor rata-rata, sigma X adalah skor total, dan N adalah jumlah responden. Setelah itu dihitung nilai presentasenya menggunakan rumus P sama dengan X bar dibagi XI kali 100%, di mana P adalah nilai persentase, X bar adalah skor rata-rata, dan XI adalah skor maksimum. Hasil validasi ahli tersaji pada grafik hasil validasi ahli. Berdasarkan grafik tersebut, setiap aspek LKPD yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat valid.
Persentase paling tinggi adalah aspek kebahasaan dengan persentase 98%. Menurut Firdaus dan Wilujeng, LKPD penting dikembangkan dengan desain yang menarik dan efektif agar mudah dipahami, serta bertujuan sebagai pedoman belajar dan media belajar untuk memudahkan siswa mengaplikasikan dan memadukan konsep. Hasil validasi tersebut juga selaras dengan penjelasan Pak Westri dan Yulviati yang mengatakan bahwa LKPD yang baik harus memenuhi syarat didaktik, konstruksi, dan teknis, yang artinya secara didaktik adalah memuat konsep dan fakta yang selaras dengan pendekatan etnosains. Lalu materi disajikan dengan kurikulum merdeka. Syarat konstruksi menjelaskan bahwa setiap kalimat dalam LKPD menggunakan kalimat yang interaktif dan disusun sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Syarat teknis adalah tampilan LKPD harmonis menggunakan kombinasi jenis dan ukuran font serta gambar dan ilustrasi juga tidak mengganggu isi materi. Grafik hasil uji respon peserta didik juga menunjukkan bahwa seluruh aspek LKPD dalam kategori sangat baik dengan persentase rata-rata 87,25%. Aspek penyajian mendapatkan persentase paling tinggi yaitu sebesar 87,50%. LKPD memuat gambar dan ilustrasi yang sesuai dengan teori dan fakta kehidupan yang akurat, sehingga memantik peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja sama. Bahasa yang digunakan juga disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kemudian menggunakan kombinasi jenis dan ukuran font yang nyaman dibaca. Etnosains berasal dari benda untuk diselidiki fenomena ilmiahnya untuk ditarik kesimpulan. LKPD yang dijelaskan Pak Westri dan Yulviati memberikan pengalaman belajar yang sesungguhnya sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan LKPD pada materi pesawat sederhana berbasis etnosains transportasi tradisional Jawa yang dikembangkan menggunakan pendekatan 4D Tyagarajan yang terdiri dari define, design, develop, dan disseminate. Yang kedua, kelayakan LKPD yang dikembangkan berdasarkan persentase aspek kelayakan isi 86%, aspek kebahasaan 98%, aspek penyajian 93%, dan aspek kegrafikan 88,75% termasuk kategori sangat valid sehingga dikatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan berdasarkan persentase aspek tampilan 86,50%, aspek bahasa 87%, dan aspek penyajian 87,50% termasuk kategori sangat baik. Untuk saran, pendekatan etnosains dapat diterapkan pada pembelajaran dengan memfasilitasi keperluan pembelajaran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Semnasdik keempat Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata Taman Siswa yang telah menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.